Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam, ayuhal ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari ini ya, dan kita dapat melanjutkan kajian kita insyaallah di sore hari ini dengan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semuanya, nabi terakhir ya, sehingga tidak ada nabi setelahnya, dan siapa yang mengaku ya nabi setelahnya maka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya surah Al-Ghasyiyah, dan kita sudah sampai di ya firman Allah Subhanahu wa taala ya di yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, sudah sampai firman-Nya di ayat tersebut. Nah, kemudian untuk penjelasannya ya, kita sudah sampai pembahasan tentang kisah ya, ketika Nabi SAW ditanya oleh orang Badui berkali-kali ya, pertama tentang apa? Ya, tentang tentang meneliti berita apakah benar atau tidak bahwa Nabi mengutus seorang utusan ke Badui ya. Terus Nabi jawab benar. Terus katanya ini kata Nabi benar ya. Apakah Allah yang menciptakan bumi atau apakah ada orang yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan sebagainya? Ya, sehingga sudah selesai sampai akhirnya. Ketika sudah selesai, maka orang Badui tersebut berpaling atau pulang, lalu berkata kepada Nabi, ya kalau aku melakukan itu tidak menambah dan tidak mengurangi sedikit pun, maka kata Nabi SAW, jika dia benar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian di riwayat lain ya, qala al-Hafidz Abu Ya'la, nah, Imam Ibnu Katsir berkata bahwa Al-Hafidz Abu Ya'la berkata ya dari Ibnu Umar ia berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya banyak menceritakan tentang seorang perempuan. Nah, Nabi itu sering menceritakan seorang perempuan ya dari orang jahiliyah yang dia itu dulu adanya di atas bukit atau di atas gunung ya, di atas bukit. Nah, beliau membawa anak kecil yang ya masih digendong ya, masih kecil lah, pokoknya masih kecil. Kemudian beliau juga menggembala kambing ya, atau seorang penggembala kambing. Nah, kemudian ketika berada di sana di suatu hari, anaknya yang kecil ini bertanya, "Wahai ibuku, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakanmu?" Kata ibu tadi, ya Allah. Kata ibu tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anaknya nanya lagi, siapa yang menciptakan ayahku?
Kata ibu tadi, ya kata ibunya Allah. Kemudian dia nanya lagi, siapa yang menciptakanku? Kata ibunya Allah. Ya. Terus tanya lagi anak tadi, siapa yang menciptakan langit? Kata ibunya Allah. Anak tadi bertanya kembali, siapa yang menciptakan bumi? Kata ibunya Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Kata ibunya Allah. Siapa yang menciptakan semua kambing ini? Ya, semua kambing-kambing ini, kata ibunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata apa namanya? Kata anak kecil tadi ya. Qala, ya dia berkata, ya, kalau begitu aku akan, ya, tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melemparkan diri dari gunung, lalu ya banyak yang patah. Ya, banyak yang patah. Nah, ya, jadi ketika mendengar Allah semuanya yang melakukannya, dia melemparkan diri dari gunung. Nah, kemudian akhirnya banyak yang taqatta'a atau patah, ya, banyak yang patah dari anggota tubuhnya. Nah, ya, namun di hadis ini ya, ini walaupun riwayatnya dari Ibnu Umar, ya, tetapi dalam sanadnya ada kelemahan, ya, maksud sanadnya lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Ibnu Ja'far atau Abdullah bin Ja'far yang ya tidak lain adalah Al-Madini. Ya. Di sanadnya ada Abdullah bin Ja'far atau nama, ya, sebutan lainnya adalah Al-Madini. Nah, Al-Madini ini adalah ayah dari imam ahli hadis yang besar ya, namanya Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini itu salah seorang ahli hadis besar. Nah, dia itu anaknya Al-Madini. Tetapi ya dia mendoifkan sendiri riwayat ayahnya, riwayat bapaknya. Nah, makanya di sini didoifkan oleh anaknya, yaitu Imam Ali ibnul Madini. Jadi Ali bin Madini itu salah seorang ahli tafsir besar. Nah, ya kemudian ya firman Allah Ta'ala, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah seorang yang musaitir, yang memaksa ya. Kamu bukan orang yang memaksa. Maksudnya apa? Maksudnya peringatkanlah wahai Muhammad manusia terhadap apa yang engkau diutus dengannya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya engkau itu hanya tugasnya menyampaikan, ya. Dan sedangkan kami akan menghisapnya. Kamu tugasnya menyampaikan, bukan memaksakan, ya, memaksakan kepada orang, tapi menyampaikan saja. Nah, maka ya karena inilah Allah berfirman, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksanya. Nah, Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, dan selain keduanya itu berkata, wa ma anta alaihim bijabbar, ya, lasta alaihim bimusaitir itu seperti makna di ayat lain, wa ma anta alaihim bijabbar, dan bukanlah engkau seorang jabbar, pemaksa ya kepada mereka. Jadi ya ini seorang nabi ya, seorang nabi pun hanya ditugasi oleh Allah menyampaikan saja. Ya. Innama alaikal bala, engkau itu menyampaikan saja, mau diterima atau enggak bukan urusanmu. Nah, kalau nabi aja seperti itu, maka ya kita yang levelnya jauh sekali di bawah nabi, kita pun nggak boleh memaksa kepada orang ya. Ketika kita menyampaikan berdakwah, kita ya hanya menyampaikan, bukan memaksa ya. Misalnya kita ya dakwain mereka agar mau ya berjilbab, ya kita nyampaikan kepada mereka, bukan memaksa ya. Kalau nggak berjilbab ya maka
jangan jadi warga kami misalnya. Jangan jadi warga kami. Itu namanya memaksa. Ya. Itu bukan tugas Nabi, juga bukan tugas kita, ya. Bukan tugas Nabi apalagi tugas kita, bukan. Kita hanya menyampaikan. Dan yang lainnya ya, dakwah-dakwah yang lainnya kita nggak bisa memaksakan. Kemudian lasta takhluqul iman fi qulubihim. Kenapa? Karena engkau tidak bisa menciptakan keimanan dalam diri mereka, dalam hati mereka. Ya, jadi engkau nggak bisa menciptakan keimanan dalam hati mereka, nggak bisa. Karena apa? Allah yang memberikan hidayah pada hati-hati mereka. Nah, maksudnya juga disampaikan oleh Ibnu Zaid, lasta billadzi tukrihum ala iman, ya. Lasta billadzi tukrihum ala iman. Ya, engkau bukan orang yang memaksa mereka untuk beriman. Yaitu arti lasta alaihim bimusaitir, artinya seperti itu. Nah, kemudian Imam Ahmad berkata, ya dari riwayat Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Ya. Jabir menyampaikan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk ya memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah." Nah, sampai mengucapkan la ilaha illallah, ya fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya, apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah membentengi darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Adapun hisabnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang menghisab mereka. Kita menghukumi mereka ya dengan misalnya apa? Ketika ada seorang yang berbuat maksiat langsung kita katakan kafir misalnya, itu namanya menghukumi. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Nah, karena yang menghukumi, menghisab itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengucapkan kafir kan berarti konsekuensinya dia harus mengucapkan syahadat lagi. Ketika kita ngomong kepada orang dia kafir, berarti dia ya orang yang harus bersyahadat lagi ya. Tapi kalau ternyata tidak, ya maka apa? Maka kita sangat keliru ya, sangat keliru atas ucapan tadi. Nah, ya kemudian ya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir ya. Dan ini pun disebutkan oleh ya riwayat Muslim dalam ya kitab Iman dan Tirmidzi dan Nasa'i di kedua kitab ya kedua kitab tafsir mereka atau kedua kitab tafsir ya dari sunan keduanya. Nah, ya dan hadis ini ya hadis yang aku diperintahkan untuk ya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Itu hadisnya ada di dua kitab sahih Muslim dan Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur atau ya kafir, kecuali orang yang berpaling dan kafir. Maksudnya apa? Tawalla anil amal bi arkanihi wa kafara bil haqqi bi jananihi wa lisanihi. Ya, maksudnya tawalla anil amal. Dia berpaling dari melakukan amalan saleh. Dia nggak mau beramal saleh dengan anggota tubuhnya. Dan dia mengkufuri kebenaran dengan hati dan lisannya. Ya, jika orangnya seperti itu maka ya kita harus apa? Kita harus berpaling dari mereka. Ya, dan ini seperti di dalam firman Allah di ayat lain, fala saddaqa wala shalla, maka dia tidak membenarkan dan dia tidak mau salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tapi dia mendustakan dan dia berpaling. Nah, kemudian Allah berfirman fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Ya, orang-orang yang seperti itu akan Allah berikan azab kepadanya dengan azab yang besar. Ya, Allah berikan azab kepadanya dengan azab yang besar. Nah, yaitu orang-orang yang tadi apa?
Orang-orang yang tadi itu tawalla wa kafar ya, yang berpaling atau yang menolak kebenaran, wa kafar dan berbuat kekafiran atau kekufuran. Ya, baik, kemudian Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ya membawakan salah satu ya riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abu Umamah Al-Bahili, ya salah seorang sahabat Abu Umamah, bahwa Abu Umamah Al-Bahili itu pernah melewati Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Jadi pernah lewat di hadapan Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Kemudian dia bertanya ya tentang kalimat yang paling mudah yang pernah ia dengar dari Rasulullah SAW. Paling lembut atau paling mudah yang pernah ia dengar dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya kata dia, aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, ala kullukum yadkhulunal jannah. Ya, setiap kalian itu akan masuk ke dalam surga. Setiap kalian akan masuk ke dalam surga. Illa man syarada 'ala Allahi syiradal ba'iri 'ala ahli. Ya, kecuali orang yang syarada 'ala Allah, dia itu berpaling ya, dia lari dari Allah seperti larinya ya seperti atau dia itu lari dari Allah seperti larinya al-ba'ir, unta dari pemiliknya. Nah, ya kemudian ini riwayatnya oleh Imam Ahmad ya, dan dari beliau saja. Nah, kemudian inna ilaina iyabahum, di ayat selanjutnya, sesungguhnya kepada kami iyabahum, tempat kembali kalian. Jadi marji'uhum wa munqalabuhum, ya, tempat rujuk atau tempat kembali, wa munqalabuhum, tempat untuk terakhir ya, munqalab, tempat untuk berbalik ya, terakhir. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian ke atas kamilah hisab mereka. Ya, atas kamilah hisab mereka. Nah, summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas kamilah hisab mereka. Nah, maksudnya nahnu nuhasibuhum ala a'malihim. Ya. Kami akan menghisab amalan mereka. Wa nujazihim biha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan kami akan memberikan balasan kepada mereka. Jika dia berbuat baik, maka dia akan mendapat kebaikan. Sedang sebaliknya, jika dia berbuat keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Nah, itu arti dari tafsir surat Al-Ghasyiyah sampai ayat terakhir. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini tafsir surat Al-Ghasyiyah sudah berakhir, dan insya Allah kita akan masuk ke surat berikutnya, yaitu surah Al-Fajr. Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ikhwan dan akhwat sekalian? Belum Ustaz. Nah, belum ya, insya Allah kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke surah Al-Fajr ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya jadi surah Al-Fajr kita awali dengan muqaddimah. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah Al-Fajr masuk dalam kategori surah Makkiyah
surah yang turun di sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, di sini ada riwayat Imam An-Nasa'i ya yang menjelaskan tentang apa keutamaan surah ini atau ya kapan surah ini dibaca. Nah, ya dari An-Nasa'i rahimahullahu taala ya beliau membawakan sanad sampai kepada Jabir, sahabat Nabi yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, shalla Mu'adz salatan ya faja'a rajulun fasalla ma'ahu ya. Kata Jabir tadi, Mu'adz pernah melakukan sholat lalu ada orang ya datang dan ikut sholat bersamanya. Mu'adz pernah sholat bersama ya kaumnya ya, bersama kaumnya. Lalu ada orang datang lalu ikut sholat dengannya. Fatawwala, kemudian Mu'adz bin Jabal ini sholatnya dipanjangkan, ya, memanjangkan bacaannya. Fasalla fi nahiyatil masjid, lalu orang yang baru datang tadi dia memilih untuk keluar dari sholat bersama Mu'adz dan sholat sendirian di pojok masjid. Ya, sholat sendirian di pojok masjid. Tsumman sorof, lalu dia selesai duluan kan? Ya kenapa? Karena Mu'adz bacanya panjang. Fabalagha dzalika Mu'adz faqala munafiq. Ya setelah orang itu selesai pulang, lalu ketika Mu'adz dan kaumnya itu selesai sholat, maka ya yang posisi terakhir itu bisik-bisik ya. Maksudnya seorang membisikkan kepada Mu'adz bahwa tadi ada orang yang memisahkan diri, sholat tidak berjamaah bersama kita. Nah, kata Mu'adz, munafik, dia orang munafik. Ya, kata Mu'adz, dia munafik. Nah, fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkanlah perihal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'al al-fata. Ya, Nabi bertanya kepada pemuda tadi. Ya, pemuda tadi. Faqala ya Rasulullah jitu usolli ma'ahu. Ya. Kata pemuda tadi yang akhirnya memisahkan diri sholat bersama Mu'adz ya. Lalu memisahkan diri, dia ketika ditanya ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kata fata atau pemuda tadi, saya kan datang untuk sholat. Ya, untuk sholat bersamanya. Saya datang untuk sholat bersama Mu'adz dan kaumnya. Fatawwala alayya, lalu dia itu memanjangkan ya bacaannya ya terhadapku. Fansaraftu wa shallaitu fi nahiyatil masjid. Lalu aku keluar dari sholatnya dan aku sholat di pojok masjid sendirian ya. Aku sholat di pojok masjid sendirian. Nah, fa'altu naqati faqala Rasulullah sallallahu ya. Bukan fa'altu ini, fa'alaftu. Ya, fa'alaftu naqati, kemudian aku memberi makan unta-untaku. Ya, setelah selesai sholat kan langsung pergi untuk memberikan makan kepada untanya. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada siapa? Kepada Mu'adz. Kepada Mu'adz. Apa kata-kata Nabi? Afattanun ya Mu'adz. Apakah kau ya Mu'adz ingin menjadi orang yang memfitnah atau ingin menjadi fitnah bagi orang-orang? Nah, afattanun ya Mu'adz, apakah engkau ingin jadi fitnah bagi orang-orang? Aina anta min sabbi isma rabbikal a'la. Nah, kata Nabi, di mana kamu dari surah sabbi isma rabbikal a'la? Wasyamsi wadduhaha. Wal fajri wal laili idza yaghsha. Wal fajri atau wal laili idza yaghsha. Di mana kamu ya di mana kamu
Gimana kamu nggak pernah membaca ini, atau ya kemana aja kamu nggak mau membaca surat-surat ini? Sabbih isma rabbikal a'la atau al-a'la, wasyamsi waduhaha atau asyams, wal fajar al-fajar, wal laili idza yasha al-lail. Ya, kenapa kamu nggak baca surat-surat ini, kata Nabi SAW. Nah, kemudian baru Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 14. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Nah, jadi sampai ayat 14. Di sini Imam Ibnu Katsir mengawali penjelasannya dengan ucapan ammal fajru fa ma'rufun huwa subuh. Ya. Kata beliau, adapun yang dimaksud al-fajr, fajar itu adalah maksudnya subuh. Ya, maksudnya subuh. Nah, maka banyak memang sudah menjadi apa? Menjadi nama lain dari waktu subuh, itu fajar. Makanya Nabi ketika menyampaikan di hadisnya itu, siapa yang menjaga 2 rakaat sunnah fajar, makanya sunnah fajar bukan sunnah subuh ya. Siapa yang menjaga dari 2 rakaat sunnah fajar, maksudnya sunnah sebelum sholat subuh. Nah, kemudian Ali, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Sudi juga berkata demikian. Dari Masruq, dari Muhammad bin Ka'ab dan Mujahid, bahwa yang dimaksud dengan wal fajr itu adalah fajru yaumin nahri qasar. Maksudnya wal fajr itu adalah kata Masruq kata Muhammad bin Ka'ab dan Mujahid, bahwa yang dimaksud al fajr itu adalah fajar pada hari ke-10 terkhusus ya. Jadi waktu subuhnya hari ke-10, hari Idul Adha. Nah, kemudian waqila al-muradu bidzalika as-salatu allati tuf'alu indah. Adapun dikatakan maksud dari fajar itu adalah as-salat allati tuf'alu indahu, salat yang dikerjakan di samping atau di sisinya. Nah, kemudian walayalin ashar atau walayalil ashru, maksudnya Asru Dzulhijjah. Jadi wal fajar itu demi waktu subuh. Walayalin ashar dan demi
al-layal asr, maksudnya malam ke-10 dari Dzulhijjah atau 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, dan ini adalah ya makna yang diambil juga oleh Ibnu Abbas, Zubair, ya atau Ibnu Zubair, kemudian Mujahid dan banyak dari ya dan banyak dan lebih banyak daripada atau wa ghairu wahid ya, dan bukan cuma satu orang ya atau banyak ya, wa ghairu wahid maksud dan banyak ya dari kalangan salaf dan khalaf. Naam. Ya, ini adalah makna al-fajr walayalin asyar ya. Kemudian waqad tsabata fi sahih al-Bukhari, sudah ditetapkan di dalam kitab Sahih Bukhari apa? Dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya ya dari Ibnu Abbas secara marfu ya, Ibnu Abbas secara marfu disebutkan bahwasanya ma min ayyamil amalis salih ahabbu ilallah, tidak ada hari-hari yang dilakukan amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah ya, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Daripada hari-hari ini maksudnya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka bertanya, walaupun jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah, walaupun berjihad di jalan Allah, qala, ia berkata, walal jihad, ya Nabi bersabda, walal jihadu fisabilillah, walaupun dibanding dengan jihad fisabilillah, illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi, kecuali jika ada orang yang keluar dengan diri dan hartanya di jalan Allah, artinya berperang ya, tsumma lam yarji' min dzalika bisyai', kemudian dia tidak membawa pulang apa-apa, tidak badannya, tidak pula hartanya. Artinya apa? Artinya meninggal ya, atau wafat, meninggal atau wafat. Qila al-muradu bidzalika al-ashrul awal minal Muharram ya. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah 10 hari dari bulan Muharram. Nah, kemudian juga walayalin asar dikatakan ya, bahwa layalin asar itu al-ashrul awal min Ramadan, 10 hari pertama bulan Ramadan. Ada yang mengartikan 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, jadi arti walayalin asar itu banyak ya. Namun as-sahihu al-qaul awal, tapi yang sahih adalah ucapan ya. Namun yang sahih adalah ucapan apa? Ucapan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya 10 hari pertama itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali jika ada orang yang keluar di jalan Allah berperang lalu berperang lalu tidak membawa pulang apa-apa. Ya, badannya tidak dibawa, hartanya juga tidak dibawa. Ya, atau dengan kata lain kecuali orang yang meninggal di medan perang. Nah, maka dia
akan lebih baik derajatnya dibanding orang yang melakukan amal saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian Imam Ahmad berkata dari Jabir juga radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal asra asrul adha wal watru yaum arafah wa syaf'u yaumun nahar. Ya, kata beliau bahwa sesungguhnya 10 hari adalah 10 hari bulan atau 10 hari Idul Adha atau bulan haji ya. Wal yaum adapun ya, wal yaum wal watru yaum arafah, adapun yang dimaksud witir itu adalah hari Arafah. Kan karena Arafah itu jatuh di tanggal 9, makanya ganjil ya, makanya kan disebutnya ganjil. Dan witru yaum Arafah, wasyaf'u yaumun nahar, adapun bilangan genap maksudnya di sini adalah hari penyembelihan. Jadi 10 itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian witirnya itu adalah hari ke-9. Kemudian syafa'nya itu hari ke-10 ya, ke-10. Nah, ini adalah riwayat tentang 10 hari bulan Dzulhijjah. Baik, kemudian ya kita lanjutkan. Kata ya tadi riwayat yang kita bawakan di sini itu ternyata ya dalam matannya itu ada nakaroh. Dalam matan hadisnya itu ada nakaroh ya, atau sesuatu yang diingkari ya, nakaroh oleh ahli hadis. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk ke penjelasan di halaman berikutnya. Wa qauluhu ta'ala wasyaf'i wal watri. Wasyaf'u wal watri. Nah, dan demi bilangan ganjil ya, bilangan genap dan ganjil. Ini sudah berlalu tentang hadis yang berkaitan tentang hal itu. Yang maksudnya adalah annal wat yaumu arafah, bahwa watar itu adalah hari Arafah. Karena apa? Karena hari ke-9, 9 itu ganjil. Ya, 9 ganjil. Wa anna syaf'u yaumun nahar, dan bahwa asyaf'u apa? Asyaf'u itu bilangan genap ya, genap. Maksudnya adalah di hari an-nahar, hari ke-10. Hari ke-10. Kenapa hari ke-10 kan genap? Kemudian Imam Ibnu Abbas ya berkata, juga Ikrimah dan Dhahak juga, waqala qaulun tsani waqala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Ashj, ya, dan seterusnya ya, seterusnya sampai kepada Wasil bin As-Sa'id, ia berkata, saya bertanya kepada Atha tentang firman Allah Ta'ala wasyaf'i wal watr. Ya, saya bertanya kepada Atha tentang firman Allah asyaf'i wal watr. Kemudian aku berkata, salatuna witrana hadza. Ya, aku berkata, apakah
sholat kita yang berbilangan ganjil ini? Qala la walakinna syaf'a yaumu arafah. Kata tadi ya, kata atau bukan, akan tetapi syaf atau genap adalah hari Arafah. Syaf yaumu Arafah wal watr yaumul adha. Nah, adapun ya lakin akan tetapi syaf'u itu apa tadi? Syaf'u itu adalah hari Arafah, wal watru lailatul adha. Sedangkan witir atau watar itu adalah malam Idul Adha. Waqala Ibnu Abi Hatim, ya, dan juga di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Hatim, beliau ambil dengan sanadnya sampai kepada seseorang. Dia bertanya kepada Amirul Mukminin, pada Amir Mukminin, akhbarani anis syaf'i wal watar. Atau akhbirni anis syaf'i wal witar. Ya. Beliau bertanya kepada Amir Mukminin, sampaikanlah kepadaku tentang syafa' dan witir, tentang genap dan ganjil. Qala, dia berkata, asyaf'u qaulullah ta'ala faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Wal watru qaulu ta'ala wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. Nah, ini adalah riwayat Amirul Mukminin, ya. Amirul Mukminin ketika disampaikan kepadanya asy-syaf'i wal watar. Nah, kemudian ya, ketika Amir atau minta disampaikan asy-syaf'i wal watar, ia berkata, asy-syaf'u adalah firman Allah Ta'ala, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Ya. Syafa' atau ya, syafa' itu artinya genap, berpasangan atau genap, ya. Syafa' adalah firman Allah Ta'ala, barang siapa yang ta'ajjala fi yaumaini, ya, bersegera atau cepat-cepat dalam 2 hari, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa padanya. Nah, ini maksudnya dalam hal apa? Ya, dalam hal dia ketika haji ingin menyelesaikan hajinya, maka dia percepat harinya, hanya 2 hari. Kan harusnya ketika setelah tanggal 10, ya, dia harus nginep, ya, 3 hari lagi. Tapi kalau dipersingkat jadi 2 hari, maka tidak fala itsma alaihi, tidak ada dosa padanya. Sedangkan al-watru adalah firman Allah Ta'ala, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Sedangkan yang dimaksud witar atau watar adalah, ya, firman Allah Ta'ala, barang siapa yang ta'akhkhar, yang telat, fala itsma alaihi, maka tidak ada, ya, maka isma alaihi, fala isma alaihi, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa dia melakukan dan tidak berdosa. Nah, sedangkan al-watru itu adalah seperti firman Allah, "Waman fala itsma alaihi." Siapa yang telat, maka tidak ada, ya, ta'akhkhara, telat, ya. Siapa yang telat, maka isma alaihi, fala isma alaihi, tidak ada dosa padanya juga. Ya, tidak ada dosa padanya juga, na'am. Nah, kemudian Ibnu Jurayd berkata, dengan sanadnya beliau sampai kepada siapa? Ibnu Zubair. Ibnu Zubair berkata,
Asyaf'u awsatu ayyami tasyrik. Kata beliau, syafa atau genap adalah hari ya pertengahan ya hari tengah-tengah di hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Nah, pertengahannya berarti apa? 11 sama 13 berarti 12. Ya, itu kata beliau adalah hari asyaf'u. Sedangkan al-witru atau watru akhiru ayyamit tasyrik. Adalah hari terakhir di hari-hari tasyrik. Nah, jadi bisa di hari ke-13 karena hari tasyrik itu terakhirnya hari ke-13. Dalam Sahih Bukhari Muslim, ikhwah dan akhwat sekalian, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'inas man mi'atun illa wahid man akhsaha dakhalal jannah wa man akhsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Ya. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. 99 nama 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1. Siapa yang dapat akhsoha? Siapa yang dapat menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya di sini akhsoha bukan cuma menghitung ya. Ya, bisa mengamalkannya. Siapa yang bisa menghitung dan mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan dia adalah witr atau ganjil. Ya. Dan beliau adalah dan zat Allah adalah zat yang witr, ganjil. Yuhibbul witra, dan ia menyukai yang ganjil atau yang witir, yang ganjil atau yang witir. Nah, kemudian qaul Rabi. Jadi ada beberapa tadi ya, ada makna beberapa. Yang keempat ini adalah ucapan Hasan Al-Basri. Qaul Rabi, ada pendapat yang keempat, qaul Hasan Al-Basri, ya Hasan Al-Basri berkata, ya, dan Zaid bin Aslam, al-khalqu kulluhum syaf'un witrun, ya syaf'un witrun aqsamu ta'ala bi khalqihi. Kata beliau, kata Zaid bin Aslam dan Hasan Al-Basri, bahwa al-khalqu kulluhum syaf'un, ya, ciptaan itu seluruhnya syaf'un, ya, genap atau berpasangan ya. Syaf'un kan kalau witir itu satu atau tunggal, sedangkan syaf'un itu genap atau berpasangan. Ya, seluruh ciptaan, ya, al-khalqu ciptaan seluruhnya ya adalah syafa', berpasangan. Witrun aqsama ta'ala bi khalqihi, ya. Jadi Allah bersumpah ya dengan penciptaannya itu, dengan kata witr itu, ya, dengan kata seluruh ciptaan Allah itu syaf'un, berpasangan, wa witrun dan tunggal atau ganjil ya. Wa huwa riwayatun an Mujahid, ya. Ini riwayatnya oleh Mujahid ya. Jadi riwayat ini dikeluarkan oleh Mujahid. Nah, kemudian di dalam riwayat
yang lain dari Aufi dari Ibnu Abbas asy-syaf'i wal watar, makna asy-syaf'i wal watar qala ya Allahu witrun wahidun wa antum syaf'un. Kata Aufi dari Ibnu Abbas bahwa Allah adalah zat yang witir, zat yang ganjil, satu esa atau satu ya. Sedangkan kalian adalah zat atau kalian adalah berpasangan atau genap, berpasangan atau genap. Nah, kemudian dikatakan juga asy-syaf'u sholatul ghada wal watru sholatul maghrib. Ya, ada yang mengartikan tentang syaf dan witr itu seperti berikutnya, yaitu asy-syaf'u sholatul ghada, bahwa yang dimaksud asy-syaf'u atau berpasangan tadi maksudnya adalah sholatul ghadat, sholat di pagi hari, apa? Sholat subuh. Wal watru sholatul maghrib, sedangkan witir adalah sholat maghrib. Nah, jadi ada makna dari asy-syaf'u wal watr, ada banyak maknanya. Nah, kemudian pendapat yang kelima ya tentang asy-syaf'u wal watr. Ya, jadi yang nanti ya anak ulang pendapat yang pertama itu adalah al-watru yaumu arafah. Nah, yang pertama itu yang mengatakan al-watru yaumu arafah. Sedangkan asy-syaf'u ya asy-syaf'u itu yaum an-nahar. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah pendapat yang mengatakan asy-syaf'u asy-syaf'i wal watri salatuna witrona hada. Nah. Ya, jadi yang kedua pendapat mengartikan asy-syaf'u wal witru itu aku katakan ya kita witrona hada ya, yang ganjil ini. Adapun asy-syaf'u yang dimaksud syaf'u adalah yaumu arafah wal witru lailatul adha. Asy-syaf'u yang pendapat kedua ini adalah hari Arafah. Syafa' itu hari Arafah. Sedangkan witir itu lailatul adha atau malam Idul Adha. Nah, ini berarti kebalikan dari yang pertama. Pendapat ketiga mengatakan ya, dari Amirul Mukminin yang tadi disampaikan ini ya, yang ketiga itu yang ini ya, bahwa asy-syaf'u dan witr ya, kata Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab, asy-syaf'u itu firman Allah Ta'ala faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi, itu yang dimaksud asy-syaf'u. Sedangkan al-watri atau watri ya atau watru itu adalah firman Allah wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Nah, itu pendapat yang ketiga ya, ketiga. Nah, kemudian pendapat keempat adalah tadi yang dijelaskan bahwa asy-syaf'u wal witr ya. Syaf'u itu antum ya. Adapun witr itu Allah, kata pendapat yang keempat ini. Kemudian kita masuk ke 5 tentang asy-syaf'u wal watr. Nah, ini pendapat ke-5 tentang asy-syaf'u wal watr. Maka dikatakan di sini ya dari Mujahid asy-syaf'u wal watr qala asy-syaf'u az-zauj. Makna asy-syaf'u itu az-zauj atau pasangan. Wal watru Allah azza wa jalla. Ini pendapat kelima itu mirip dengan pendapat keempat. Nah, tapi kemudian Mujahid berkata juga ya, Allahul watru wa khalquhu asy-syaf'u ya. Allah adalah witir, sedangkan makhluknya, ciptaannya adalah asy-syaf'u. Asy-syaf'u maksudnya az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Ciptaan Allah laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ya beliau juga dari Mujahid juga berkata asy-syaf'i wal watri kullu syai'in khalaqallahu syaf'un. Maksud asy-syaf'u wal watr, setiap yang Allah ciptakan itu adalah syaf'.
ya, atau pasangan. Berarti yang Allah ya, itulah witir Allah. Nah, kemudian ya juga ya disampaikan dengan atau dikuatkan dengan ayat-ayat ya, dengan ayat-ayat yang ada misalnya di surah Az-Zariyat ya, di surah Az-Zariyat yang Allah firmankan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan setiap segala sesuatu kami ciptakan itu berpasangan agar, atau ya zaujaini berpasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa teringat atau bisa menjadikan peringatan. Nah, ya. Kemudian pendapat yang keenam tentang asyaf wal watar, Qatadah dari Hasan berkata, asy-syaf'i wal watri huwal adadu minhu syaf'un wa minhu watrun. Nah, kata Qatadah dari Hasan al-Basri mengatakan yang dimaksud asy-syaf'i wal watr adalah bilangan. Ya, bilangan yang ada di antaranya itu genap, ada juga ganjil. Jadi ini makna-makna asy-syaf'u wal watr yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Nah, ya. Jadi banyak sekali pendapat tentang makna asy-syaf'u wal watr. Nah, kemudian qaulun sabi, bahkan di sini ada pendapat ketujuh ya tentang makna asy-syaf'u wal watr. Asy-syaf'u wal watr, pendapat yang ketujuh. Nah, ini ada dalam riwayat Ibnu Abi Hatim sampai kepada Ibnu Jarir at-Tabari, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarun yu'ayyidul qaul alladzi dzakarna. Ada apa yang kami tujukan, kami sebutkan, yaitu dari Abi Zubair. Ya, beliau menyambungkan sanadnya sampai kepada Jabir. Rasulullah SAW bersabda, asyaf'u al-yaumani wal watru al-yaumus salis. Ya, asyaf'u itu 2 hari. Wal watru, sedangkan witir atau water itu adalah ya hari ketiganya. Ya, hari ketiganya. Jadi kalau ada 2 hari, ketiganya namanya water atau witir. Dan ini pendapat-pendapat yang menerangkan tentang makna asyaf wal watar. Nah, kemudian Abul Aliyah dan Rabi bin Anas dan selain keduanya berkata, hiya as-salatu minha ruba'ah was-sunaiyah watrun kal maghribi fa innaha thalathun wa hiya watrun nahar. Kemudian dijelaskan ya, atau dibawakan pendapat bahwa dari Abul Aliyah dan Rabi bin Anas dan selain keduanya bahwa sholat itu ada di antaranya syaf'un ya, atau seperti sholat 4 rakaat dan sholat 2 rakaat, dan ada di antara sholat itu witr atau ganjil, sholat maghrib. Nah, maka sholat maghrib adalah 3 rakaat dan dia adalah sebutannya witirnya siang hari, siang hari. Nah, jadi seperti itu ikhwah dan akhwat tentang makna wasyaf'i wal watr. Ada banyak sekali makna. Ya, ada banyak sekali makna, dan Allah alam ya, dan semuanya memiliki memiliki kaitan dengan makna itu sendiri, atau makna asyaf'u wal watr sendiri. Nah, kemudian wal watri qala hiya as-salatul maktubah. Tadi asyaf'u itu salat rubaiyah dan sunaiyah, atau salat yang 4 rakaat, kemudian juga salat 2 rakaat ya. Adapun watr salat maghrib, yaitu
yaitu witirnya siang hari. Dan sholat-sholat al-maktubah, ya, witir, ya, witir wal witri qala hiya sholatul maktubah, adalah sholat-sholat wajib, minha syaf'un wa minha witrun. Sholat wajib itu ada yang syafa, ada yang witir atau watar. Nah, namun ya ini sanadnya adalah mauquf, ya, mungqati mauquf, ya, terputus, dan ini termasuk riwayat yang dhaif, riwayat yang dhaif, wallahu a'lam. Baik ikhwan dan akhwat, insyaallah kita cukupkan kajian di sore hari ini sampai pembahasan tentang wasyaf'i wal watr, al-fajr walayalin asyar, wasyaf'i wal watr. Nah, sebenarnya ya ini masih ada menjelaskan tentang asyaf'i wal watr yang ya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Ya, nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, untuk kajian di sore hari ini, ya, mari kita sama-sama dengan baca Subhanallah la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Insyaallah besok ada kuis, ya, untuk kan ke-9 akan ditunggu, ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.